Oke, bertemu lagi di channel Sweet Mangostin. Kali ini kita akan membahas materi tentang induksi matematika. Diawali dengan pengertiannya dulu ya. Jadi, induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah. Induksi matematika digunakan untuk membuktikan suatu konsep yang berlaku umum atas konsep yang berlaku khusus. Nah, maksudnya begini. Suatu konsep yang berlaku khusus belum tentu dia juga berlaku untuk umum. Nah, agar konsep yang berlaku khusus ini dapat berlaku untuk umum, kita bisa buktikan atau melalui pembuktian induksi matematika. Sekarang kita akan belajar dari prinsip induksi matematika. Yang pertama, langkah-langkah untuk melaksanakan induksi matematika. Tunjukkan bahwa rumus Sn benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan benar untuk n sama dengan k. Yang ketiga, buktikan rumus Sn benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, jadi di sini ada 3 langkah. Walaupun kalau dilihat dari buku paket atau LKS-nya, kebanyakan langkah kedua dan ketiga ini dijadikan satu ya. Nah, di sini kita pecah agar lebih mudah dipahami. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Untuk lebih jelas, kita bisa melakukan induksi matematika yang sederhana dulu ya, pada deret bilangan. Jadi, kita disuruh membuktikan deret ini berlaku untuk semua n bilangan asli. Nah, jadi di sini kita bahas dulu maksud soalnya apa ini. Yang pertama, 4n kurang 1 ini merupakan rumus UN-nya. Sedangkan 2n kuadrat tambah n itu adalah rumus Sn atau rumus jumlahnya. Semoga masih ingat materi yang di SMP ya. Nah, sekarang kita bahas satu-satu agar lebih paham. Rumus UN itu maksudnya gimana? Nah, ini ada 4n kurang 1. Jika n-nya diganti 1, jadi 4 kali 1 kurang 1 dapatnya 3. Maka suku pertamanya adalah 3. Terus n-nya diganti 2, dapatnya adalah 7. Suku keduanya adalah 7. N-nya diganti 3, dapatnya 11. Suku ketiganya 11. Nah, jadi rumus UN ini adalah untuk menentukan rumus suku keberapa. Sedangkan rumus Sn, 2n kuadrat tambah n, ini adalah rumus jumlah. Jika n-nya diganti 1, berarti 2 kali 1 kuadrat tambah 1, n yang ini. Dan yang ini kita ganti dengan 1 ya. Dapatnya 2 tambah 1, 3. Jadi jumlah satu suku pertamanya adalah 3. N-nya diganti 2, dapatnya 10. Berarti jumlah 2 suku pertamanya adalah 10. 3 ditambah 7 kan 10. N-nya diganti 3, dapatnya 21. 3 tambah 7 tambah 11, benar 21. Jadi konsep ini berlaku untuk N sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini kan masih konsep yang khusus ya. Apakah benar dia berlaku untuk N bilangan asli? N bilangan asli kan banyak. Apakah benar untuk N sama dengan 100, 1000, dan seterusnya? Nah, untuk membuktikan rumus ini berlaku untuk semua N bilangan asli, kita bisa menggunakan langkah-langkah dalam induksi matematika tadi. Jadi dalam pengerjaan soal ini tidak dibuat ya, ini cuma sekedar ilustrasi agar kalian paham maksud soalnya.
Langkah yang pertama, tunjukkan bahwa Sn benar untuk n sama dengan 1. Sn-nya 2n kuadrat tambah n. S1, n-nya diganti 1, jadinya 1 kuadrat tambah 1 ya. Jadinya 2 tambah 1, jadinya 3, benar. Jadi jumlah satu suku pertamanya adalah 3. Di sini tidak harus 1 ya, bisa kita pakai 3, pakai 5, pakai 10. Yang penting dia bilangan asli. Kalau 0 tidak bisa, karena 0 kan bukan bilangan asli. Jadi yang paling gampang pasti kita pakai 1. Selanjutnya adalah langkah kedua. Asumsikan benar untuk n sama dengan k. Nah, di sini cukup mudah, tinggal n-nya kita ganti dengan k ya. Di sini yang tadinya 4n kurang 1, jadinya 4k kurang 1. Yang tadinya 2n kuadrat tambah n, jadinya 2k kuadrat tambah k. Langkah selanjutnya, langkah ketiga, buktikan rumus Sn benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, untuk mempermudah memahami, coba perhatikan ilustrasi berikut. Di sini anggaplah ada S4. S4 itu artinya jumlah dari 4 suku pertama ya. Berarti U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Nah, di sini anggaplah kita misalkan K itu sama dengan 4. Berarti K plus 1 sama dengan 5 ya. Jadi, kalau S5 berarti jumlah 5 suku pertama. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah U5. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau kita mencari suku atau S5, kita juga harus memasukkan U4 di depannya. Jadi kalau kita mau nyari K plus 1, kita harus mengganti juga di depannya N-nya dengan K ya. Semoga bisa dipahami. Artinya kalau kita mengganti N sama dengan K plus 1, N sama dengan K juga kita tulis di depannya. Sekarang coba kita masuk ke soalnya lagi. Nah, di sini 3, 7, 11 tetap. Nah, karena kita mau mengganti N dengan K plus 1, N-nya ini kita ganti dengan K biasa dulu. Jadi 4K kurang 1. Ditambah, baru kita ganti dengan K plus 1. Jadinya 4K plus 1 kurang 1. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kita ganti N-nya dengan K biasa dulu, baru tambah, baru N-nya diganti dengan K plus 1. Sama dengan, nah ini biasa, N kuadrat jadi K tambah 1 kuadrat, sedangkan ini N biasa jadi ditambah K plus 1. Oke, semoga bisa dipahami. Bagian yang susahnya biasanya di sini, karena memakai logika sedikit ya. Nah, sekarang kalau diperhatikan, ini sama persis dengan ini ya. Kalau ini nilainya sama dengan 2K kuadrat tambah K, berarti ini juga bisa kita ganti dengan 2K kuadrat tambah K. Oke, sederhana ya. Ini sama dengan 2K kuadrat tambah K. Nah, ini kan sama dia. Jadi, ini juga bisa diganti dengan 2K kuadrat tambah K. Selanjutnya, nah ini gampang, 4-nya tinggal kali ke dalam, jadi 4K tambah 4 ya, dikurang 1. Nah, untuk yang ini, nah ini materi aljabar waktu SMP ya. Bagi yang belum ingat, kita review sedikit ya. K tambah 1 kuadrat. Kuadrat itu kan artinya dikali dirinya sendiri. Jadi K kali K kuadrat, K kali 1, K. Lalu di sini 1 dikali K, masih K.
1 kali 1 sama dengan 1. Nah, ini adalah perkalian distributif ya. Atau ada juga murid yang menyebutkan perkalian pelangi. Karena bentuknya seperti pelangi. Selanjutnya tinggal disederhanakan. K tambah K jadinya 2K. Jadi ini hasilnya. Nah, jadi 2-nya tetap. Ini hasil dari yang kita kerjakan tadi. K plus 1-nya tetap. Selanjutnya ini diturunkan biasa. Kalau mau dihitung langsung juga boleh. Nah, ini 2-nya kita kalikan ke dalam. 2 kali K kuadrat, 2K kuadrat, 2 dikali 2K, 4K. 2 kali 1, hasilnya 2. Ini turun. Kita sederhanakan lagi. Ini tetap. Ini 1 tambah 4, jadinya 5. 4 kurang 1, 3. Ini tetap. Nah, ini lagi 1 sama ya. 4 tambah 1. Kita harus cari yang sukunya sama ya. 4K dengan K. 4 tambah 1, 5. 2 tambah 1, 3. Nah, di sini sudah selesai. Karena ruas kiri dan kanannya sama, maka disimpulkan rumus yang tadi itu berlaku untuk semua n bilangan asli. Jadi seperti itu cara membuktikan menggunakan induksi matematika. Ini khusus untuk barisan atau deret yang sederhana ya. Jadi induksi matematika sederhana. Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih.